Shalom. Selamat siang yang terhormat Bapak dan Ibu Penguji Kinerja tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Helta Simatau, SPDK, LPTK, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Peserta uji kinerja periode 3 tahun 2025 dengan nomor peserta 6013099179001, nomor induk mahasiswa 15202501041038. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMK Negeri 6 Ambon dengan materi Allah sebagai pembaharu. Hari ini Senin 13 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Seluruh yang siap dihormat. Selamat siang, Ibu Guru. Kita berdoa belum sekarang membaca kiranya sebentar Ibu sampaikan kita berdoa terima dan mengerti. Haleluya. Terima kasih. Sebelum kita mulai proses belajar atau amalan ujian satu lagu, yaitu dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Semua di perkulangan dulu. Afrika, Hadir Ibu. Joy, Hadir Ibu. Mikhail, Hadir Ibu. Di hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dengan materi Allah sebagai pembaharu. Tujuan pembelajaran ada dua. Satu, mengakui bahwa Allah adalah pembaharu hidup manusia. Dua, mengidentifikasi perubahan pada diri sendiri sebagai suatu proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu ada dua tujuan pembelajaran. Termasuk dengan pertanyaan pribadi. Satu, apa yang terjadi ketika seseorang hidup tanpa arah dan jauh dari Allah? Siapa yang mau jawab pertanyaan yang nomor satu? Silakan. Kami saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa yang terjadi ketika seorang hidup tanpa arah dan jauh dari Allah? Jawaban, ia mungkin mengalami kekosongan
kebingungan dan merasa tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Ya, kalau jauh dari Allah, dari kehidupan, jauh dari Allah berarti kata kosong, bimbang, tanpa tujuan. Nah, itu yang kata jauh ketika seseorang jauh dari kehidupan Allah. Yang kita respon aplaus bagi ketiga teman kita yang kita masuk dengan video. Makanya anak muda menjadi nakal. Terus siapa yang jadi kesalahan? Saya pernah berada dalam posisi banyak orang menyalahkan saya. Saya tahu saya nakal. Mencoba obat-obat terlarang, tawuran, mabuk-mabukan. Ketika kalian menonton video tersebut, apa yang kalian simak, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya yang untuk saya di sini saya akan memberikan kesimpulan dari video tadi kita sudah bersama menonton. Dari video tersebut, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Jauhi hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa seperti pergaulan bebas, contohnya tawuran, mabuk-mabukan, dan mencoba merencanakan untuk membunuh orang saat-saat. Terima kasih. Ya. Oke, ada yang apa lagi? Ya. Yang disampaikan oleh teman-teman kalian adalah yang betul. Kalau ketika atau jauh kurang ada kasih sayang dari orang tua, pergaulan sering merusak atau punya hidup. Yang tadinya kata anak yang baik, yang setia, nah, ketika kata bergaul, kata itu jejak, apalagi pergaulannya jahat, yang nakal, kata terjerumus seperti yang video yang tadi, kata jauh dari Tuhan. Iblis selalu menguasai kata hidup, nah, kata jatuh dalam berbagai cobaan, berbagai tantangan, masalah. Ujung-ujungnya atau masuk penjara, berhadapan dengan polisi. Tapi kalau kau taat kepada Allah, nah, setiap masalah atau tantangan yang datang, Allah selalu ada pada kau. Dia tegur melalui Roh Kudus. Asal nomor satu kau setia pada Allah melalui Tuhan. Nah, dari itu, dari kesimpulan dari video tersebut, ketika kalian menonton video tersebut, kita akan masuk dalam alam hidup dalam pembaru abadi. Ada dua, yaitu satu, karya pembaruan abadi dan sumber kehidupan abadi. Karya pembaruan abadi yaitu melalui Roh Kudus, melalui Rohnya Allah terus berkarya, membimbing dan mentransformasikan jiwa yang gelap menjadi terang, menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas. Jadi kasih Allah itu tidak terbatas, dia tidak memandang kaya, miskin, pintar, bodoh, tidak. Tapi di mata Allah itu sama-sama. Lalu yang kedua, sumber kehidupan abadi. Allah adalah sumber kehidupan yang tak pernah mati. Dia memelihara, memberi daya hidup, dan mempengaruhi segala ciptaannya tanpa henti. Jadi kata sebagai ciptaan Allah, ketika kata dekat dengan Allah, Allah akan memberi kata hidup. Dia akan tidak pernah meninggalkan kata. Dia tetap memelihara anak-anak yang setia kepada Allah. Pembaharuan sejati adalah perubahan hati dan moral. Artinya pembaharuan bukanlah sekadar religius, melainkan transformasi intelektual
internal yang terlihat dalam tindakan dan karakter kita. Ada dua, yaitu Roh Kudus menghasilkan buah-buah kudus. Kasih, sukacita, ada 9 buah roh toh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Akan terdapat sama buku Alkitab, akan terdapat dalam Ibrani 12 ayat 14. Itu baca. Ibrani 12 ayat 14. Hadir boleh. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi di dalam Ibrani 12 ayat 14, hidup yang dipengaruhi berusaha untuk mencapai kekudusan dan kedamaian. Kalau kita hidup damai, sukacita, kita patut merasa ada sukacita dan patut menulis yang ada juga pula, yang ada emosi, yang ada amarah, tetap happy. Seperti di dalam Ibrani 12 ayat 14. Pembaharuan kolektif Kristus dan Roh Kudus. Pembaharuan dalam Kristus menggantikan kehidupan yang lama yang belum dinisali oleh ego dan kehidupan baru yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan buah-buah roh. 2. Pemulihan melalui Roh Kudus. Ada Roh Kudus adalah agen pembaharu. Dia memberi kekuatan, pembaharuan, dan hikmat ilahi untuk mengatasi segala tantangan dan godaan hidup. Kalian lihat gambar itu. Roh Kudus, Allah selalu memberkati kita punya hidup yang baru, perlakuan yang taat dan setia. Kalau Roh Kudus itu berupa burung merpati, kalau hidup dalam kekudusan, yang kudusan dengan Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita senantiasa ada dalam kudusan Allah. Allah mempengaruhi kita hidup. Dampak praktik pembaharuan. Hidup yang dipengaruhi oleh Allah harus menghasilkan buah yang nyata, meluas dari pribadi ke komunitas dan masyarakat. Kesaksian iman, penginjilan yang mengubah, dan penginjilan yang mengubah. Itu ada 3 dampak praktis pembaharuan. 1. Menceritakan kisah transformasi pribadi menjadi terang dan terang di tengah kegelapan dunia. 2. Menyebarkan kabar baik yang mengubah masyarakat dan membawa dampak orang mengalami pembaharuan. 3. Bertindak sebagai memperpanjang tangan Allah untuk memperbaiki kerusakan sosial dan kemiskinan dan ketidakadilan. Itu dampak praktis dari pembaharuan. Itu materi yang Ibu sampaikan di hari ini dari dapat punya hidup damai. Materi yang Ibu sampaikan yaitu Allah sebagai pembaharu. Dari materi yang Ibu sampaikan, kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Jadi
Itu 7 saja. Terus nggak ada perubahan kelompok. Jadi di sini kelompok 1, 2, 3, 4. Dari materi yang tadi Ibu sampaikan, ada yang mau bertanya? Kamu jelas? Ya, Bu. Mulai bekerja. Kelompok 1 siap? Mana kelompok 1? Kelompok 1 siap? Ya, Ibu. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, Ibu. Kita masuk dengan kelompok 1. Ibu persilakan berdiri. Ya, sudah banyak. Cepat saja satu orang. Oh, sudah satu orang. Ada kamu punya poster. Ya, silakan kelompok 1. Yang lain, kelompok yang lain dengan lalu tanggapi, mau tambah atau bertanya. Ya, selamat siang, Ibu dan teman-teman. Jadi di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, jadi teman-teman, di sini ada gambar. Di sini ada gambar. Jadi sebelum kita jelaskan dia menggambar, kita baca tunjuk. Itu digambar. Ya, Kita menjelaskan gambar ini. Dari di sini ada dosa, kemarahan, kasih, kebohongan, dan gawai mengampuni. Yesus mengubah hidup dulu, aku tinggalan dalam kesalahan. Ini aku hidup dalam kasih. Dalam kasih
Titiknya dari kasih dan dari kalau ada pertanyaan atau apa dari teman-teman atau ibu. Beri Agus tentang. Silakan yang bertanya silakan. Yaitu mengapa hanya di dalam Kristus dapat mengalami pembaruan hidup sejati? Mengapa hanya di dalam Kristus Sudah? Satu pertanyaan saja? Iya. Silakan kelompok satu. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban, karena hanya Kristus yang sanggup menghapus dosa dan memberikan hidup yang baru melalui kasih, pengampunan, dan karya dari Kudus. Di luar Kristus, manusia tidak dapat mengubah hati dalam pikirannya sejati, sebab dosa telah merusak hubungan manusia dengan alam. Sekian dari Silakan bagi kelompok. Ini kelompok satu punya. Ini kuasa kegelapan, hidup dalam dosa. Ini dia sudah dibaharui menjadi hidup yang baru. Yang lama dia tinggalkan, lalu dia kembali kepada hidup yang baru. Berarti hidup yang baru dia mengubah dia sikap, perilaku, dia tinggalkan sikap-sikap yang buruk. Dia bersandar pada Tuhan, maka dia diampuni dan dibaharui oleh Allah dalam perubahan dia punya hidup. Ini kelompok satu. Kelompok 2, ini kelompok 2 punya. Nah, ini hidup ini pisah dengan Allah, atau jauh dari Allah, atau pernah dekat dengan Tuhan. Ketika tertumbuh, baru datang dekat dengan Tuhan. Tuhan bersinar kemuliaan bagi kita. Terus hidup dalam atau hidup. Jadi perubahan, maka kita menjadi anak-anak yang terang, yang takut akan Tuhan. Itu kelompok 2 punya. Yang kelompok 3, atau manusia ini diciptakan sempurna dari makhluk lain. Jadi cara berpikir beda dengan makhluk lain. Ini otak. Kalau otak sudah hasil dengan pikiran yang jahat, pasti menuju ke jahat. Karena apa? Sempurna dekat dengan Tuhan. Iblis selalu menguasai bunuh diri. Nah, itu. Ini adalah pola hidup dosa dengan pola Kristus. Jadi kalau menuju ke pola Kristus, berarti kamu harus apa dulu? Ubah diri dulu, dekat dengan Tuhan, lalu kita minta Roh Kudus selalu ada dalam hidup, pasti kita selalu diberkati. Kelompok 4, ketika datang dengan Tuhan, Tuhan tetap siapapun yang berdosa kalau dekat dengan Tuhan, tetap Tuhan mengampuni dia berdosa. Asal atau rendah hati. Yang 9 buah roh yang tadi dalam materi itu, kasih, sukacita, kedamaian, kerendahan hati. Ini terdapat pada kalian punya diskusi kelompok dari masing-masing tempat kelompok tersebut. Ada yang mau bertanya? Kamu harus mengerti? Terima kasih. Beri aplaus sekali.
refleksi tersebut sampai bisa menjaga. Sebelum punya materi tersebut, Ibu sudah bagi kalian punya asesmen terakhir dari hasil atau nilainya yang tadi. Ya, silakan bekerja, tulis nama. Tulis nama di masing-masingnya. Iya, jawab. Ada 5 pertanyaan itu yang di bagian atas. Udah, sampai selesai.